Puji Tuhan. Ya, selamat pagi. Salam. Ya. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini kita sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena itu kita datang bersyukur kepadanya. Dan kita tundukkan hati kita akan sama-sama merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersandar teguh kepadamu sebagai batu karang yang teguh, tempat kami berlindung, dan bahkan Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang terus memimpin hidup kami, memberkati kami semuanya. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami juga turut begitu merasakan pertolongan-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu ya Bapa, dan kami berterima kasih kami bisa mendengarkan lagi pagi hari ini seruan kebenaran firman Tuhan yang terus meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, selamat pagi sekali lagi. Salam buat kita semuanya. Senang sekali pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, di akhir pekan ini segala kebaikan Tuhan terus menyertai kita semua. Menyertai keluarga kita. Ya, memberikan kita semua kesembuhan. Memberikan kita kesehatan dan juga sukacita, semangat yang terus rindu untuk menunjukkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus begitu mengasihi kita semuanya. Amin, puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama lagi ya merenungkan kelanjutan daripada firman Tuhan, pembahasan kita pada pagi hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita masih merenungkan iman yang bekerja oleh kasih, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita terus memikirkan tentang luar biasa dahsyatnya ya kasih karunia Tuhan yang terus menyertai kita dan memberikan kita gambaran yang lebih luas lagi, yang lebih dalam lagi tentang kasih Allah yang sempurna, ya. Kasih Allah yang sempurna inilah kebanggaan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, karena oleh kasih itulah hidup kita digerakkan, diperlengkapi, diteguhkan, dihangatkan, begitu ya. Kemarin saya sudah sampaikan, jadi seperti sebuah mesin kendaraan. Nah, itu biasanya Bapak Ibu Saudaraku pagi-pagi misalnya sebelum digunakan ya harus dipanaskan dulu begitu ya kalau mesin-mesin kendaraan. Kalau saudara dan saya dihangatkan dulu, diperdekatkan lagi dengan firman Tuhan supaya kita bisa lebih merasakan bagaimana Tuhan terus memberikan kita kekuatan untuk bisa melanjutkan segala tanggung jawab, tugas, dan apapun yang menjadi pekerjaan kita hari ini. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah pagi hari ini kembali lagi saya mengajak kita untuk memikirkan lagi, merenungkan, mendengarkan firman kebenaran yang sangat luar biasa. Dari Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-6 itu begitu mendalam saudara-saudaraku ya, memberikan kepada kita satu perenungan yang sangat luar biasa bahwa rupanya di dalam kehidupan kita ini saudara-saudaraku sebagai orang-orang yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus ya, kehidupan yang kita jalankan ini saudaraku ya itu digerakkan atau itu difungsikan bukan oleh pikiran kita sendiri, bukan oleh kekuatan kita sendiri, dan bukan oleh kemauan kita sendiri,
Tetapi seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya di dalam Galatia pasal 2 sebelumnya, di ayat 20 dikatakan, adapun hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, jadi Yesus Kristus yang hidup di dalam kita dan kita ada di dalam Dia, itulah yang berkuasa memfungsikan, ya, mengambil manfaat, saudaraku, ya, mengambil manfaat, ya. Hidup adalah kesempatan untuk kita bisa terus mengalami keberuntungan, ya, karena hidup kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus itu adalah untuk manfaat yang besar, bukan untuk menjadi sia-sia, bukan untuk mengalami kerugian, ya, bukan untuk mengalami hal-hal yang mengecewakan, tetapi adalah untuk membangkitkan potensi, kapasitas daripada kehidupan yang membawa sukacita dan damai sejahtera yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ditebus dari segala dosa, akar pahit, ya, segala dendam, segala kebencian dan segala hal yang negatif, ya. Darah Kristus itu yang menyucikan, ya, hidup kita, menyucikan hati kita, menyucikan pikiran kita, ya, dan segala sesuatu, Bapak Ibu Saudaraku, dilakukan oleh Yesus Kristus dengan kuasa darahnya, dengan kuasa kebangkitannya. Inilah hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Hidup yang baru di dalam Kristus Yesus, yang dibangun terus, ya, diperbaharui terus, dibangun terus, dikuatkan terus, dan ditingkatkan terus, dan difungsikan terus, Bapak Ibu Saudaraku, untuk bisa mempercayai, ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang sempurna bagi kehidupan kita. Jadi kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak digerakkan lagi, kita tidak difungsikan lagi dari sesuatu yang bercacat, ya, sesuatu yang tidak sempurna, tetapi adalah dari kuasa yang sempurna. Kuasa Yesus Kristus dinyatakan secara sempurna di dalam salibnya, di dalam kematian dan kebangkitannya, saudara-saudaraku, sehingga itulah yang menjadi fokus daripada pengetahuan kita, fokus daripada pengenalan kita, pengertian kita, dan juga ketaatan kita. Ya, itu maka dikatakan di Galatia pasal 5 itu, ya, ayat 6-nya, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, saudaraku, inilah yang paling dibutuhkan oleh dunia, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu kasih Kristus. Ya, kasih Kristus itulah yang dibutuhkan oleh dunia yang terluka saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itulah yang bisa memberikan kesembuhan. Amin. Ya, kasih Kristuslah yang bisa mempersatukan yang retak, ya, menyatukan yang retak, yang pecah. Bapak Ibu Saudaraku, kasih Kristuslah yang menyadarkan semua orang untuk bisa menjadi orang-orang yang memiliki hati yang pendamai, pembawa damai. Saudara-saudaraku, ya. Nah, karena di dalam kasih Kristus inilah kita mempunyai, ya, satu kekuatan untuk bisa tetap berpikir positif ketika kita menghadapi berbagai persoalan, tantangan dalam kehidupan kita. Nah, apa yang sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, di atas kayu salib, itu adalah sesuatu yang sudah sempurna. Menyempurnakan apa yang tidak sempurna, ya, dari manusia, dari pihak manusia, yaitu ketika hukum Taurat Tuhan diberikan kepada manusia, manusia itu tidak sanggup melakukannya, maka ketidaksanggupan itu digantikan oleh Tuhan Yesus, dan kebercacatan itu, ya, disempurnakan oleh Yesus Kristus, sehingga Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Nah,
saya ingin mengajak kita untuk merenungkan apa yang terjadi ketika pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa. Saudaraku, itu adalah karena disebabkan manusia itu menambahi firman Tuhan. Ya, ketika Allah berkata bahwa Adam dan Hawa tidak boleh memakan buah pengetahuan, pengenalan yang baik dan yang jahat, ya, di Taman Eden, saudara-saudaraku, mereka melanggarnya. Dan ketika saudara-saudaraku mereka yaitu Hawa berbicara kepada ular pada saat itu, kepada iblis pada saat itu di Taman Eden, lalu Hawa mengatakan bahwa Allah memperbolehkan mereka memakan buah dari pohon di taman itu, kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh dimakan dan tidak boleh diraba. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Allah mengatakan bahwa tidak boleh dimakan, tapi Hawa mengatakan tidak boleh diraba, dimakan dan diraba. Saudaraku, ya, disitulah kejatuhannya, menambahi firman Allah, menambahi kebenaran firman Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan akibatnya adalah ya semua keturunan Adam dan Hawa menjadi berdosa dan terancam hukuman maut. Nah, sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Allah, firman kasih karunia-Nya, Injil kabar baik tentang pekerjaan Yesus Kristus yang sudah selesai, yang sudah sempurna, itu tidak boleh ditambahi. Ya, sekarang ini orang-orang mengatakan bahwa keselamatan memperoleh hidup yang kekal tidak cukup dengan tidak cukup dengan iman, harus ditambahi dengan perbuatan baik. Itulah saudara-saudaraku kegagalan daripada orang-orang Yahudi yang berusaha memaksakan hukum Taurat lagi kepada orang-orang percaya di jemaat Galatia ini, dan juga di jemaat-jemaat lain yang diganggu oleh orang-orang Yahudi pada zaman Paulus melayani, ketika Rasul Paulus memberitakan kesempurnaan pekerjaan Yesus Kristus, kasih karunia-Nya itu cukup bagimu, cukup bagiku. Disitulah kuasa Allah dinyatakan dengan sempurna, dan kita tidak memerlukan yang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi saudaraku, ya, oleh karena orang-orang ini, ya, orang-orang yang berusaha untuk memutarbalikkan kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus, saudara-saudaraku, maka kita tahu sekarang bahwa mereka menambahi firman Allah, menambahkan kasih karunia Allah dengan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi itu yang kita sudah dengarkan penjelasannya beberapa waktu yang lalu. Mereka ingin menolong Tuhan untuk menyelamatkan diri mereka. Ya, orang-orang di dunia ini ingin menolong Tuhan, membantu Tuhan untuk menyelamatkan diri mereka dari dosa dan dari hukum maut. Tidak mungkin berhasil, Bapak Ibu Saudara, karena tidak ada dua juru selamat. Amin. Hanya satu juru selamat, Yesus Kristus, dan itu ya enough is enough. Sudah cukup. Amin. Ya. Jadi tidak perlu dibantu Tuhan untuk menyelamatkan kita, saudara-saudaraku. Ya, kuasanya cukup. Karena Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat yang sudah menunjukkan kerelaannya dan penderitaannya, sengsaranya, dan Dia sudah menanggung semuanya di atas kayu salib itu, saudaraku, dan Dia buktikan bahwa kematiannya adalah kemenangan atas dosa, sebab Dia bangkit pada hari yang ketiga, dan Dia naik ke surga, saudara-saudaraku, untuk supaya kita menerima kemenangan itu dan merayakannya, ya, merayakan kemenangan atas dosa. Itulah kemerdekaan yang dimaksud oleh Rasul Paulus di Galatia pasal 5 ini, sebab kita telah dimerdekakan, ya,
dari kuasa dosa dan kuasa maut, maka sekarang kita merdeka untuk mengisi kemerdekaan kita di dalam Kristus itu dengan sukacita dan dengan kegembiraan, dengan damai sejahtera dan dengan kerinduan yang besar untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita, saudara-saudara kita. Amin. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Nah, ketika bangsa Israel, saudaraku, dihalang-halangi oleh Raja Jericho ketika dipimpin oleh Joshua menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, maka Tuhan memberikan kekuatan kepada orang-orang Israel untuk meruntuhkan tembok Jericho, saudara-saudaraku, ya. Dan meruntuhkan tembok Jericho dan hancurlah kota itu sehingga orang Israel mengalami kemenangan. Amin. Bapak Ibu saudaraku. Dan Tuhan mengatakan jangan bangun lagi tembok Jericho. Ya. Yang harus dibangun adalah tembok Yerusalem. Kenapa? Karena Tuhan Allah berkenan, ya, berkenan memberkati bangsa Israel di Yerusalem, sebab Yerusalemlah pusat penyembahan. Ya, di sanalah Allah, ya, memberkati bangsa pilihannya, umat pilihannya. Di sanalah kota, ya, yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka diberkati oleh Tuhan, ya, yaitu umatnya bangsa Israel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ada fokus, bukan acak-acakan, ya, sesuai dengan keinginan liar daripada manusia itu. Bagaimana mereka untuk mengenal Tuhan, bagaimana mereka menunjukkan pelayanan mereka kepada Tuhan yang benar. Ya, saudara-saudaraku, Tuhan itu, ya, telah menetapkan titik fokus di mana manusia memandang kepada apa yang ditetapkan oleh Tuhan menjadi sumber sinar, ya, cahaya terang untuk manusia bisa melihat siapa Tuhan yang sebenarnya. Dan bagi bangsa Israel, saudaraku, Tuhan menetapkan Yerusalem. Itulah, ya, tempat bagi mereka, ya, untuk menantikan segala perkenanan Tuhan. Karena itulah makanya ketika Tuhan Yesus itu mau naik ke surga, saat sesudah dia 40 hari di bumi ini, pada saat kenaikannya, ya, Yesus berjanji kepada bangsa Israel, kepada murid-muridnya, bahwa dia akan datang kembali ke Yerusalem, ya, di mana, ya, dari Bukit Zaitun Yesus terangkat ke surga, dia juga akan turun ke Bukit Zaitun nantinya, ya, tidak kemana-mana. Ada suatu titik, ya, di mana Tuhan berjanji memberikan sebagai tanda supaya orang-orang yang menantikannya, orang Israel yang menantikan Yesus Kristus, mereka bisa mengingat janji Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, kepada kita saat ini, kasih karunia Allah, salib Kristus Yesus, ya, saudara-saudaraku, itulah yang menjadi tanda pengenalan kita yang benar kepada Tuhan yang benar, kepada juru selamat yang sejati, saudaraku, ya. Salib itulah yang menjadi pusat, ya, puncak daripada titik di mana sumber sinar pengenalan, sinar, ya, cahaya yang menerangi hati dan pikiran kita dan keyakinan kita, ya, prinsip-prinsip hidup kita, saudaraku, segala perkataan, tindakan kita, motivasi-motivasi, harapan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah sudah menaruh, ya, Allah sudah menempatkan di mana salib Kristus itulah yang menjadi kebenaran yang membukakan segala rahasia kehidupan yang berkenan kepadanya. Dari situlah sumber pengetahuan kita. Dan karena itulah maka, ya, di dalam Alkitab kita ini, di dalam firman Tuhan inilah diberitakan berita tentang salib dengan segala kuasa kemuliaan Allah yang sekarang rahasia itu dibukakan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Rahasia pengenalan akan Allah, ya, melalui salib Yesus Kristus, itulah menjadi kunci, ya, kunci bagi kita untuk mengerti, ya, siapa kita di dalam Kristus dan bagaimana kita
harus bersikap kepadanya, dan bagaimana kita harus bersikap kepada dunia ini, dan bagaimana kita digerakkan oleh iman, oleh kasih. Iman kita digerakkan oleh kasih Allah yang sempurna, bukan oleh kasih manusia, saudara-saudaraku, bukan oleh kasih dunia yang semu, tapi oleh kasih yang tulus dari Yesus Kristus, di mana kita ini semuanya, saudara-saudaraku, adalah orang-orang yang sudah ditebus hidup kita, dan kita diperlengkapi dan diteguhkan untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran, di dalam pengenalan, di dalam kehidupan manusia baru kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, karena itulah maka saya akan mengajak kita untuk melihat lagi di dalam Efesus pasalnya yang kedua, saudaraku, Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-13, saya akan membacakan sampai ayatnya yang ke-15. Jadi mengapa, saudara-saudaraku, Rasul Paulus itu begitu sangat boleh dikatakan dia marah kepada jemaat Galatia yang mengabaikan kehendak Allah, mengabaikan perkenanan Tuhan kepada mereka. Oleh karena jemaat Galatia ini, saudara-saudaraku, akan menjadi rugi besar kalau mereka tidak cepat-cepat kembali kepada pengenalan yang benar, yaitu kasih karunia Allah. Dan kalau mereka terus membangun kembali apa yang sudah diruntuhkan, karena kuasa daripada hukum Taurat itu telah diruntuhkan oleh Tuhan Yesus dengan darahnya, dengan kebangkitannya, maka sekarang yang harus dibangun adalah yaitu kehidupan di dalam kasih karunia Allah yang sempurna yang sudah kita terima. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-13 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, amin, di dalam Kristus Yesus, bukan di luar Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang memperdekatkan kita, yang menghangatkan kita, yang boleh kita pakai istilah yang memanaskan atau yang menyemangati kita, saudaraku, roh dan jiwa kita, yang memberikan kita spirit yang terus siap untuk meresponi kehendak Allah, saudaraku. Itu adalah oleh karena darah Kristus. Di dalam darah Kristus itu ada kehidupan. Karena darah adalah kehidupan. Amin. Saudara-saudaraku. Jadi di dalam darah Kristus itu ada kehidupan yang kekal, kehidupan yang berkuasa, yang saat ini ditentukan oleh Allah sebagai faktor yang menggerakkan, yang memberikan gairah. Amin, saudara-saudaraku. Yang memberikan gairah kepada kita supaya jangan kedagingan yang menguasai kita. Amin. Tapi keinginan roh lah yang menguasai kita, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu yang masuk akal. Itu yang yang logis, Itu yang bisa membuat menjadi jelas, pengertian kita tentang bagaimana kita mengikut Tuhan ini. Jadi oleh darah Kristus dikatakan kita sudah menjadi dekat, dan di dalam darah Kristus itulah kita diberkati. Amin. Oleh karena darah Kristus itulah kita mempunyai segala sesuatu, memiliki segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Tuhan menaruh berkatnya yang mulia di dalam darah Kristus dialirkan kepada kita, kepada kehidupan kita, karena kehidupan Kristus melalui darahnya yang tertumpah di Bukit Kalvari sekarang, Bapak Ibu Saudaraku, itu dipakai oleh Roh Kudus sebagai kebenaran Allah, bukan kebenaran kita, sebagai kebenaran Allah untuk menggerakkan, memotivasi, membuat kita bergairah dalam hidup kita ini, mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita bisa bersedia untuk tetap setia kepadanya,
tetap kita rindu untuk bisa menjadi alat di tangan Tuhan, agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan kita bisa bertahan Bapak Ibu Saudaraku menghadapi segala pencobaan di dalam kehidupan ini, Saudaraku. Nah, karena itu ya dikatakan tadi bahwa sekarang kita sudah menjadi dekat dengan berkat Tuhan yang sempurna, ya, yaitu kasih karunia-Nya. Sebab apa? Ayat 14 dikatakan, karena Yesuslah damai sejahtera kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Di dunia yang kacau balau, di dalam dunia yang terluka, di dalam dunia yang banyak terjadi kekecewaan dan segala keputusasaan, Bapak Ibu Saudaraku, kita mempunyai ya Yesus Kristus sebagai sumber damai sejahtera kita yang sempurna. Amin. Ya, jadi dikatakan karena Yesuslah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini konteksnya adalah berhubungan dengan Galatia pasal 5 ayat 6 itu, bahwa saudaraku, selama hukum Taurat belum diruntuhkan, selama hukum Taurat belum diselesaikan, belum digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, hukum Taurat itu Bapak Ibu Saudaraku membawa ya perbedaan, membeda-bedakan orang. Karena apa? Antara orang yang bersunat bangsa Israel dan orang tidak bersunat dari bangsa lain yang disebut kafir. Ya, saudaraku, itu adalah dua pembelahan. Jadi ada pembelahan antara kelompok manusia. Ya, selagi hukum Taurat itu berlaku, bangsa Israel adalah bangsa yang kudus, bangsa lain adalah bangsa yang berdosa. Jadi, saudaraku, tidak boleh bergaul bangsa Israel dengan bangsa lain. Ya, mengenai makanan juga dibedakan. Ada yang haram, ada yang halal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selama hukum Taurat itu masih ditegakkan ya sebagai aturan yang mengatur kehidupan manusia, di mana Allah mau supaya manusia taat kepada Allah melalui ya ketaatan mereka kepada perintah-perintah Allah, yaitu hukum Taurat. Tapi saudaraku, ya Alkitab membuktikan bahwa tidak ada manusia satupun yang berhasil ya untuk memperdekatkan dirinya kepada Allah hanya karena mereka ya melakukan hukum Taurat. Sebab hukum Taurat itu adalah hukum yang memberikan sanksi kepada orang yang melanggarnya. Dan begitu banyak pelanggaran yang terjadi, dosa yang terjadi ya yang dilakukan oleh bangsa Israel, dan puncaknya adalah mereka menyalibkan Yesus Kristus sebagai Raja Mesias mereka, ya, sebagai Raja bagi bangsa Israel, ya, saudaraku, orang Israel menyalibkan Yesus Kristus, dan itulah dosa yang paling besar yang dilakukan oleh bangsa Israel, sehingga Tuhan berpaling dari bangsa Israel kepada kita bangsa lain. Dan kepada kita sekarang Tuhan memberikan kesempatan menerima kasih karunia-Nya, yaitu dikatakan tadi melalui darah Kristus kita sekarang sudah menjadi dekat dengan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebab dikatakan di ayat 15 itu, ya, Efesus pasal 2, sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri Yesus Kristus, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi tidak ada lagi perbedaan sekarang ini. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang bukan Yahudi, tidak ada orang yang bersunat, orang yang tidak bersunat. Itu tidak ada persoalan sekarang ini. Dan itu bukanlah ya tanda-tanda lahiriah, tanda-tanda jasmani, makanan haram, halal. Tidak ada Bapak Ibu Saudaraku di dalam Yesus Kristus saat ini makanan haram halal. Itu urusan jasmani, itu urusan duniawi itu Bapak Ibu Saudaraku. Ya.
Kalau engkau makan ya silahkan, jangan menghakimi orang yang tidak makan. Ya, kalau tidak makan tidak apa-apa. Yang penting semuanya adalah ucapan syukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin. Iya, saudaraku. Jadi kalau manusia sekarang ini, ya, orang-orang beragama di dunia ini, ya, menghakimi orang lain, ya, dengan patokan-patokan jasmani, makanan dan minuman. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah suatu kekeliruan yang besar. Tidak ada kasih yang sempurna di situ. Kasih yang sempurna adalah tidak membeda-bedakan orang. Amin. Ya, saudaraku, kalau kebenaran kasih karunia ini diterima oleh semua orang di dunia ini, tidak akan ada perang, tidak akan terjadi perang Bapak Ibu Saudaraku antar bangsa. Ya, tidak akan ada pembunuhan, tidak ada orang yang saudaraku yang selalu merencanakan kejahatan untuk merugikan orang lain. Tidak akan ada Bapak Ibu Saudaraku. Dan inilah yang dibutuhkan oleh semua manusia, damai sejahtera. Tadi dikatakan, ya saudaraku, bahwa dengan membatalkan hukum Taurat dan menciptakan manusia baru sekarang ini, saudaraku, dengan demikian Kristus hadir untuk membawa damai sejahtera. Ya, tidak akan ada perang antara Israel dengan Palestina, Bapak Ibu Saudaraku. Puluhan ribu orang meninggal, mati dengan sia-sia, saudaraku, tidak akan ada kalau mereka menerima, ya, salib Kristus, mereka menerima, ya, kebaikan Tuhan, mereka menerima kasih karunia Tuhan, mereka menerima firman kebenaran, Injil kasih karunia Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, dan menerima cara hidup saat ini yang sempurna. Saudara-saudaraku, maka damai sejahtera Tuhanlah yang berkuasa, bukan kekacauan yang berkuasa. Amin. Karena maut, ya, karena kuasa dosa, kuasa keinginan daging, ya, segala penghalang-penghalang, rintangan-rintangan dalam pikiran manusia untuk mengalami damai sejahtera itu, oleh kuasa darah Yesus Kristus mengalir dengan deras, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dengan deras untuk menyucikan pikiran dan hati manusia yang jahat dengan pikiran Kristus yang penuh damai sejahtera. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat luar biasa berkat Tuhan, di mana kita adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, orang yang menjadi sangat dekat dengan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, atau bukan karena kita mempunyai segala sesuatu ini dan itu, ya Bapak Ibu Saudaraku, tapi karena kita mempunyai firman Tuhan, mempunyai kasih karunia Allah, ya, di dalam kehidupan kita, kepada kita dianugerahkan kebenarannya bahwa, ya, segala tembok-tembok pemisah telah dirubuhkan oleh kuasa darah Yesus, kuasa kebangkitannya, sehingga kita sekarang bisa melihat, ya saudaraku, kita memiliki kepuasan di dalam kehidupan kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah dilakukannya kepada kita. Di atas kayu salib, Yesus merelakan nyawanya sebagai taruhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, dipertaruhkan nyawanya, bukan hanya tubuhnya dan darahnya yang dipertaruhkan, tapi nyawanya sendiri. Ya, saudaraku, untuk menjadi korban tebusan bagi kita. Betapa berharganya hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi tidak mungkin Tuhan membuang kita. Tidak mungkin Tuhan menyia-nyiakan hidup kita. Nah, manusia itu yang menyia-nyiakan hidupnya. Amin. Ya, saudaraku, bukan dari Tuhan. Ya, bukan dari Tuhan. Pikiran yang sia-sia itu manusia yang mengembangkan itu. Membangun kembali tembok Jericho. Ya, itu adalah larangan dari Tuhan kepada orang Israel. Ya, mereka diminta untuk membangun tembok Yerusalem. Karena itulah ketentuan Allah untuk bisa hadir memberkati dan berkenan pada mereka. Dan sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bukan membangun kehidupan dengan sistem hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu sudah dirubuhkan, tembok pemisah dikatakan tadi, antara Israel dengan bangsa lain itu sudah tidak ada sekarang berdiri. Yang berdiri sekarang adalah salib Kristus, kebenarannya, amin. Kebenaran salib Kristus, di mana di salib itu, di atas kayu salib itu, Yesus berkata sudah selesai.
Ya, semua perkara, semua persoalan kita dengan Tuhan itu sudah selesai. Makanya jangan buat masalah lagi dengan Tuhan. Kan begitu Bapak Ibu Saudaraku. Tapi manusia itu membuat masalah dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau kita manusia membuat masalah dengan Tuhan, lalu bagaimana? Siapa yang akan berhasil Bapak Ibu Saudaraku? Manusia tidak akan pernah bisa berhasil. Hanya Tuhan Yesus yang berhasil, hanya Dia yang sanggup, ya, hanya Dia yang mampu, hanya Dia yang berkuasa, Dia segala-galanya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ketika kita terus merenungkan kebaikan Tuhan, ketika kita terus merenungkan firman-Nya dan kita terus memperbaharui pengetahuan kita, pengenalan kita akan manusia baru yang diciptakan di dalam Kristus Yesus, kita bukan manusia lama lagi. Saudaraku, damai sejahtera Tuhanlah yang hadir dalam kehidupan kita ini. Amin. Damai sejahtera Tuhanlah yang hadir di dalam keluarga kita, di dalam persaudaraan kita, di dalam persekutuan kita, di dalam lingkungan kita. Bukan kekacauan, bukan kemarahan, bukan ketakutan. Saudaraku, bukan ancaman. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan penyesalan, bukan pemberontakan yang hadir, tetapi damai sejahtera Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, banyak orang yang tidak peduli dengan panggilan Tuhan saat ini untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam salibnya itu ada satu rahasia kehidupan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi di dalam salib Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, ada satu rahasia kehidupan yang mulia. Jadi kemuliaan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ada di kebenaran Allah ketika kita mengerti firman-Nya tentang salib. Dan ini yang banyak hilang dari pemberitaan di mimbar-mimbar gereja sekarang ini, saudara-saudaraku. Ya, mimbar-mimbar gereja lebih banyak dipakai sekarang untuk memberitahukan tentang hal-hal yang duniawi, saudaraku. Dan akhirnya, ya, umat itu pun berpikiran duniawi. Dan itulah maka banyak kejatuhan yang terjadi. Banyak kepahitan, banyak pertengkaran, banyak kebencian, banyak dendam yang terjadi, ya, di kalangan bahkan orang-orang umat Kristen sekalipun, saudaraku, satu dengan yang lain memusuhi dan bukan hidup di dalam damai sejahtera yang tulus dan yang sejati yang datang daripada salib Kristus. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita terus belajar memahami tentang kebaikan Allah, kasih karunia-Nya, saudaraku, berkat-Nya yang luar biasa, kehidupan yang mulia, kehidupan yang abadi, yang bermartabat, saudara-saudaraku, kehidupan yang pantas untuk dibanggakan, adalah kehidupan yang ditebus oleh darah Kristus Yesus melalui kematian-Nya. Ya, saudaraku, karena itu adalah merupakan kehidupan yang paling ditakutkan oleh setan, ditakutkan oleh iblis, ditakutkan oleh roh-roh jahat, Bapak Ibu Saudaraku. Sebab salib Kristus adalah hukuman bagi setan. Salib Kristus adalah hukuman bagi iblis. Salib Kristus adalah hukuman bagi dosa. Ya, saudaraku, karena tadi sudah dikatakan bahwa dengan kematian Yesus Kristus, ya, di dalam tubuhnya, ya, di dalam dagingnya, disitulah ketok palu, ya, disitulah ketok palu hakim di atas segala hakim, ya, menghakimi dosa, bahwa dosa tidak berkuasa lagi, saudara-saudaraku, atas hidup yang baru yang diterima oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah miliknya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah divonis, ya, Tuhan Yesus sudah memvonis bahwa kita menang. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahkan lebih daripada pemenang, dikatakan di Roma pasal 8 itu. Dan tidak ada kuasa-kuasa apapun, ya, Bapak Ibu Saudaraku, kuasa setan, kuasa iblis, kuasa kedagingan, pikiran manusia duniawi, segala macam penderitaan, ya, apapun, sengsara, apapun, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus yang ditebus melalui darah, melalui salibnya. Saudara-saudaraku, itu adalah kehidupan kita yang mulia, yang bersinar, yang membuat kita bergairah, Bapak Ibu Saudaraku, menjalani kehidupan ini. Sekalipun banyak tantangan, banyak persoalan dari mana-mana, saudaraku, mungkin akan
harus kita hadapi, saudaraku. Tapi kita tetap mempunyai roh yang menyala-nyala. Amin. Punya roh, memiliki roh yang menyala-nyala untuk memuliakan Tuhan, memuji-muji Dia dan bersyukur kepadanya. Bukan bersungut kepada Tuhan, tapi bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Setiap hari kita diberikan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Tuhan membela hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ya, Dia membela perkara-perkara kita, masalah-masalah kita. Tuhan membela kita oleh karena Yesus Kristus sudah menang. Ya, Dia telah menyatakan kemenangannya. Bapak Ibu Saudaraku, Dia telah bangkit dari antara orang mati. Dan sekarang kemenangan itu harus kita pergunakan, harus kita manfaatkan. Dan kita harus mengisi kehidupan kita ini dengan segala hal yang positif. Menurut firman kebenaran, firman Allah yang terus menuntun, mengajar, mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang sabar, yang tabah. Bapak Ibu Saudaraku, yang rendah hati dan tidak menjadi sombong. Saudaraku, kita tidak boleh menjadi orang yang arogan, saudara-saudaraku, tetapi kita harus merendahkan hati kita, menyatakan dengan sungguh-sungguh pengakuan kita di hadapan Allah, bahwa tanpa pertolongan kasih karunia-Nya kita tidak akan bisa mendapatkan, merasakan apapun yang berguna dalam hidup ini. Saudaraku, kita akan rugi besar. Ya, kalau kita, saudara-saudaraku, tidak setia kepada kasih karunia Tuhan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di akhir pekan ini, ya, kita terus merasakan kebaikan Tuhan. Ya, kita, saudara-saudaraku, terus, ya, menaruh kepercayaan kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita, satu-satunya sumber damai sejahtera kita. Apapun yang menjadi, ya, kerinduan kita, yang menjadi pergumulan kita, apapun perjuangan kita, Bapak Ibu Saudaraku, percayalah ada kuasa Tuhan Yesus, kebaikannya, kasih karunia-Nya yang menyertai setiap langkah kehidupan kita. Karena itulah maka dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, ya, tetapi nyatakanlah kepada Allah segala hal permohonanmu yang disertai dengan ucapan syukur. Amin. Dengan doa dan ucapan syukur. Saudaraku, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itulah firman kebenaran dan damai sejahtera Tuhan bagi kita di pagi hari ini dan untuk selamanya. Kita bersyukur kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Di akhir pekan ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas penyertaan-Mu ya Bapa. Hari demi hari Tuhan, Engkau terus membangunkan kami, membuat kami bergairah ya Tuhan, untuk menyambut segala berkat dan kebaikan-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami, di dalam persekutuan kami Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami, dan kami tidak mau menyombongkan diri kami, karena tidak ada sesuatu apapun yang perlu kami sombongkan. Tetapi kami hanya mau meninggikan kebaikan Tuhan, memuliakan nama-Mu ya Yesus Kristus, merendahkan hati kami bahwa kami terus setiap saat kami membutuhkan campur tangan Tuhan, dan menguatkan kami supaya kami tidak akan terjatuh lagi oleh keadaan dunia yang berubah-ubah, oleh persoalan-persoalan yang terjadi, oleh pikiran-pikiran yang lemah, keyakinan yang tidak bertumbuh. Kami mau supaya kekuatan daripada firman Allah yang menopang hati dan pikiran kami, supaya kami tetap optimis bahwa hidup kami berbuah dan hidup kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah hadir pada pagi hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Itulah penopang kekuatan kami, dan kami bersiap untuk dengan sukacita, dengan penuh kerinduan, dan dengan penuh keyakinan bahwa apa yang kami lakukan selalu berhasil di tangan Tuhan. Kami memperoleh buah dan kami merasakan kehidupan yang manis, dan kami selalu rindu dekat dengan Tuhan kami, dengan firman-Mu. Dan kami berterima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak semuanya. Ya, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semuanya.
Kita jumpa dalam pertemuan ibadah minggu kita besok. Dan hari Senin kita lanjutkan lagi, saudaraku. Ya, saat teduh kita. Dan ini adalah hari terakhir di bulan Agustus. Dan kita akan bertemu di bulan September di minggu yang akan datang. Saat teduh kita lanjutkan lagi nanti. Terima kasih. Selamat pagi, salam semuanya, saudaraku. Kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Salam kudus.